Pertama-tama mungkin istilahnya nggak tepat ya kalau LPS melakukan penyelamatan bank sakit ini, saya kira bukan itu maksudnya. Tujuan dari penempatan dana seperti saya sampaikan itu dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan dalam sistem perbankan secara keseluruhan, terutama kita ingin mengurangi terjadinya kemungkinan tidak berfungsinya fungsi intermediasi perbankan. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, sifat dari penempatan dana LPS itu adalah sementara. Itu sebabnya mengapa masa penempatan dana ini dibatasi 1 bulan, kemudian bisa diperpanjang selama 5 kali, sehingga secara total itu berarti menunjukkan sifatnya memang sementara. Dan yang ketiga, penempatan dana ini juga harus disertai dengan permohonan dari bank kepada OJK mengatakan bahwa pemegang sahamnya sudah tidak bisa lagi menyediakan likuiditas, mengingat situasi yang ada, karena sekarang kita dalam masa pandemi. Setelah ada permohonan dari bank ini, OJK kemudian akan meneliti kelayakan dari permohonan permintaan penempatan dana LPS. Nanti dari OJK akan muncul rekomendasi dan kemampuan dari pemilik dalam hal ini bank untuk bisa membayar kembali dana penempatan LPS tersebut. Jadi nanti surat dari OJK akan datang ke LPS, lalu kemudian LPS baru akan menilai. Penilaian apakah penempatan dana ini layak dilakukan, tentu dengan memperhitungkan risiko yang dihadapi dalam penempatan dana ini. Tujuannya tadi saya sampaikan tadi, agar membuat sistem perbankan secara keseluruhan itu bisa tetap berjalan dengan baik dan fungsi intermediasi perbankan tidak terganggu. Oleh karena itu, ini kita menjaga sekali agar penempatan dana ini benar-benar bisa sesuai dengan tujuannya. Nah, untuk itu tentu ada beberapa persyaratan. Persyaratan yang akan diminta oleh LPS tentu adalah setiap kami menempatkan dana ke bank ini, banknya tentu harus bisa memberikan agunan. Apakah agunannya bisa berupa aset dari banknya atau aset dari pemilik banknya dan sebagainya. Ini yang kami lakukan. Tentu dan jangan lupa setelah kami sampai tempatkan dana ini, tentu kan dana ini jangan sampai digunakan untuk tujuan misalnya digunakan oleh pemiliknya, itu nggak boleh, atau ditarik dana ini untuk kepentingan terafiliasi, itu juga tidak boleh. Kita dibatasi karena ini tujuannya adalah menolong agar sistem perbankan kita dan fungsi intermediasi perbankan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, itu tentu harus diawasi, dan dalam konteks inilah kami membutuhkan dukungan dari OJK. Oke, jika di masa periode tadi kan dikatakan penempatan dana 1 bulan begitu ya, selama 1 kali dan bisa diperpanjang sampai dengan 5 kali, Pak Halim. Dan ternyata ketika 5 kali ini seperti apa pantauan atau perhatian kepada bank tersebut? Jika tidak memenuhi syarat-syarat misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Halim, apa yang akan terjadi dengan perbankan yang memang yang akan diselamatkan ini nih Pak Halim? Ya, tadi saya katakan, ini kami hanya menolong bank dalam situasi pandemi di mana mereka kesulitan likuiditas. Jadi kalau ada permasalahan yang lebih berat dari situ, tentu saja kami akan menilai bahwa ini tidak cocok untuk ditempatkan dana, sehingga kami bisa menolak ataupun menyetujui penempatan dana oleh LPS. Dalam hal kami menyetujui, tentu kami menyampaikan hal ini kepada OJK dan juga kepada Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia ini yang akan memegang sistem pembayarannya. Tapi dalam hal misalnya LPS menolak, itu kemudian kami akan menyampaikan juga kepada OJK, dan OJK nanti akan menangani bank ini sebagaimana ketentuan undang-undang dan kewenangannya OJK. Seperti itu. Oke.